Jadi tadi kan kalau aku udah ngomongin tentang kayak kita harus jago stakeholders communication, habis itu kita harus bisa ngejahit kebutuhan-kebutuhan dari customers. Tapi di sisi lain kita juga harus kreatif. Karena banyak variabel yang harus diperhitungkan dari seorang PM. Kita di sini ditugaskan untuk kita bukan Hai everyone, kembali lagi bersama aku Safira di Deep Talk episode udah banyak banget ya kayaknya episodenya. Nah, udah nggak tahu nih sekarang nih udah episode keberapa ya teman-teman. Dan hari ini kita udah lama banget nih ya kita nggak ngomongin tentang product management gitu. Specifically role-nya berarti product manager gitu ya. Kayak kemarin kita udah sering bahas data science, digital marketing gitu ya, front end, back end. Nah, udah lama banget kita nggak bahas tentang product management gitu. Specifically tadi yang aku bilang product manager untuk role-nya. Dan untuk semuanya, makanya hari ini kita akan hadirkan salah satu mentor bootcamp di Bimbing gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa tahu nih untuk product management di Bimbing tuh kayak gimana sih gitu. Nah mungkin kita bisa kenalan aja sama Mas Hafiz. Halo Mas Hafiz. Mbak Safira. Oke, mungkin Mas Hafiz boleh perkenalan nih sama penonton gitu ya. Mungkin background pendidikannya, kesibukannya saat ini gitu. Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin, aku Hafiz. Saat ini aku sekarang bekerja sebagai senior product manager di Bychip. Experience aku sebagian besar aku habiskan di early stage. Jadi saat ini aku bekerja di Bychip, logistic tech. Terus sebelumnya aku di process improvement, di staffing, atau dulu sebelumnya disebutnya sampingan, Mbak. Begitu. Oh, I see. Jadi memang aku sebagian besar waktu yang aku habiskan ini di early stage justru. Jadi Menarik. build from 0 to 10 biasanya. Wow. Oh, wah berarti ini adalah hero-hero untuk early stage startup nih ceritanya, Mas. Aduh, aku gak bisa bilang kayak gitu nih. Oke, kok mungkin aku juga pengen tahu sih kalau misalnya mungkin teman-teman juga ya mau cek LinkedIn-nya Mas Hafiz gitu ya. Kayaknya dulu background-nya mungkin boleh disebutin gak nih Mas, background kuliahnya apa, terus kok bisa nih tiba-tiba nyemplung jadi product manager gitu. Oke, jadi pengalaman aku cukup menarik sih, Mbak. Jadi aku dimulai dari aku lulusan finance dari Universitas Padjadjaran. Terus aku pindah ke bisnis. Waktu itu pertama kali pengalaman aku sebagai intern di BD intern di Tokopedia. Oke. Terus aku pindah lagi ke perusahaan startup sampingan di fokusnya di HRIS. Itu aku sebagai operations. Terus dari Finance terus ke bisnis terus operation. benar. Wow, oke. Terus dari operations, project management officer, BA, dan pokoknya beberapa kali pindah. Terus terakhir aku menjadi process improvement lead. Oke. Terus dari process improvement lead ternyata aku masih belum Menemukan jati diri. Ternyata jati diri yang aku pengen selama ini adalah di produk. Karena aku Oke. cenderung punya aku pengen jadi orang yang T-shape. Oke. Jadi aku bisa lebar secara horizontal, tapi aku juga bisa mendalam secara vertikal. Walaupun memang yang aku kerja pertama kali secara horizontal. Misalnya jadi kayak aku bisa paham tentang gimana bisnis perspektif, operations perspektif, terus dari teknologi perspektif dan seterusnya. Jadi itu hal yang itu ngebuat aku cukup, ya itu yang ngebuat aku knowledge-nya cukup banyak juga jadinya bener, dan ya. ini jadi exciting journey aja sebenarnya buat aku begitu. Oh wow, keren banget. Berarti jadi mungkin kalau dari Mas Hafiz sendiri setelah oke nih menggeluti berbagai macam inilah ya, berbagai macam pekerjaan gitu sebelumnya. Nah akhirnya di fase apa sih kayak oke gue mau ngedalamin banget nih sebagai product manager gitu. Kayak oke, my next career itu akan jadi product manager gitu. Oke, jadi cerita lucunya adalah aku di tahun 2021. Waktu itu momennya adalah seingat aku Masih COVID ya kayaknya. masih ya? COVID. Masih Di COVID 2020 ya. early 2021. Nah, di situ aku ada deep conversation sama CPO aku waktu itu di sampingan. Dan terus aku ngobrol, salah satunya adalah kayak challenge-nya sampingan waktu itu untuk sampai yang sekarang namanya staffing itu adalah gimana caranya bisa exponentially grow dengan dibantu dengan infrastrukturnya adalah teknologi. Nah, di situ aku udah bilang di awal aku pengen jadi PM. Posisi aku sebenarnya kalau ditanya menjadi product manager pada waktu itu masih jauh banget skill set yang aku milikin. Tapi di situ waktu aku
punya perspektif dan menurut aku menjadi PM itu suatu hal yang challenging juga. Dan aku gak pengen kan karir kita stuck aja kan. Betul, pasti pengennya akan naik terus dong. Bener, yang akhirnya aku mutusin untuk switch dan turns out ada jalannya ke sana begitu. Jadi itu hal yang ngebuat intinya adalah aku pindah aku punya aspirasi menjadi product manager itu ketika aku dapat kayak oh ternyata teknologi itu bisa nge-solve banyak hal dan aku bisa merasa satisfied dengan ketika aku bisa deliver sebuah hal yang bisa ngebantu siapapun dengan teknologi. Jadi itu sih sebenarnya kurang lebihnya. Karena aku dari dulu aku suka buat eksperimen, aku suka coba bikin inisiatif dan itu seru banget. Itu membuat aku jadi kayak di pagi hari nih ya ngopi itu waktu jam 8 pagi. Ngopi sambil mikir. Benar. Karena challenge-nya banyak banget. Gak pernah habis, gak pernah stop. Oh wow, oke. Tapi berarti tadi kan bilang, oh ada jalan nih gitu kan. Karena mungkin semua teman-teman yang lagi nonton hari ini gak semuanya nih bisa punya jalan atau kalau kita bilangnya jangan melihat tembok di setiap pintu, tapi kita harus melihat pintu di setiap tembok ya kan. Wah, gitu ya. Keren banget. Nah, kalau mungkin dari Mas Hafiz sendiri nih, gimana nih caranya ini ada tembok tapi Mas Hafiz bisa ngelihat pintu di setiap tembok. Akhirnya bisa kayak, oh ini jalan gue nih. Menemukan jalannya di mana gitu. Menemukan jalannya ya. Oke. Hal yang menarik adalah jadi di circle teman-teman kantor aku dulu. Itu nggak tahu kenapa orangnya pada ambis-ambis. Manajer aku, peers aku dan seterusnya dan bahkan kadang-kadang aku suka dikirimin artikel sama dari salah satu C-level dari CPO aku itu untuk dikirim random artikel aja beberapa kali, tapi itu ngebuat aku jadi berasa inspired. Nah, jadi poinnya adalah kita untuk nyari informasi itu sebenarnya pertama dari yang aku ceritain tadi barusan itu pertama kita tahu untuk kita mau cari jalannya itu dari circle kita, networking intinya. Networking, banyak diskusi, banyak ngobrol, banyak nanya sebenarnya. Jadi jangan sampai jadi produk atau dimanapun karirnya itu jangan takut nanya. Karena menurut aku nanya itu adalah cara untuk kita ngeliat pintu yang lain. Betul. Terus yang kedua itu adalah banyak kan sekarang informasi terlalu banyak. Jadi kayak kita kayak Google, Medium, Linus Newsletter, banyak banget artikel yang kita bisa baca. Dan menurut aku itu kuncinya. Jadi networking sama yang kedua cari informasi aja dimanapun. Setuju. Tapi menarik juga ya, ternyata mungkin kalau misalnya teman-teman gitu ya, walaupun let's say kayak Mas Hafiz gitu ya, sebelumnya punya pengalaman kayaknya belum ada nih di product manager gitu atau product management gitu, mungkin bisa tanya-tanya gitu ya, let's say mungkin kalau early stage startup gitu ya masih relatively easy gitu ya untuk ngobrol ke CPO, atau mungkin kalau teman-teman mau ngobrol sama product manajernya itu boleh banget ya untuk nge-gain insight gitu. Nah mungkin aku juga pengen nanya nih sama Mas Hafiz gitu ya, gimana sih Mas Hafiz memandang product management atau mungkin kalau karirnya ya sebagai product manager gitu, mungkin selama tahun yang bukan selama ya, berarti ke tahun-tahun yang akan datang dibandingkan mungkin beberapa tahun yang lalu gitu. Oke. Ini pertanyaan yang cukup menarik gitu. Aku ngelihat kita faktanya adalah sekarang secara di teknologi industri itu mengalami downturn, right? Nah itu fakta dan kayak menurut aku itu ada opportunity, walaupun di situ pasti ada risknya juga. Nah menurut aku secara risk mungkin beberapa tech company sekarang melakukan adjustment ya, dan dari jumlah manpower planning dan seterusnya. Tapi menurut aku di sisi lain opportunity-nya menjadi seorang product manager itu kita bisa dihargai lebih lagi teman-teman dengan skill set yang kita bawa ke company atau organization itu jauh lebih komplit. Karena begini, kayak kedepannya menurut aku PM adalah menjadi sebuah role yang benar-benar menantang tapi sekaligus fulfilling juga. Bagi teman-teman di sini yang punya jiwa entrepreneurship yang tinggi,
mungkin sekarang belum ingin menjadi CEO, jadi pengen kerja tapi pengen punya role like CEO atau C-level apapun, dan punya ownership yang tinggi terhadap produknya. Menurut aku product manager itu akan tetap dibutuhkan. Aku ngelihat kayak kita ngelihat kayak evolusi dari manajemen, dari ilmu manajemen itu udah cukup banyak dari dari 1950-an kalau nggak salah, dan itu tetap terus ada. Kayak nama kita kan product manager, di belakangnya ada manager yang sama aja kayak manajemen. Nah, di situ tetap akan dibutuhkan karena nanti challenge-nya akan lebih gimana caranya kita bisa menjahit dari banyak kebutuhan dari stakeholders, customers. Sama satu lagi, kita harus punya business mindset yang cukup bagus. Business acumen kita harus cukup bagus. Gimana caranya kita bisa increase revenue, mudahnya, bisa sekaligus kita bisa optimizing juga cost-nya. Dan dua-duanya dengan bantuan teknologi. Jadi menurut aku challenge kedepannya itu jauh lebih menantang sebenarnya dan lebih seru. Dan lebih seru ya? Dan lebih seru sebenarnya. Menantang dan lebih seru tuh bagi aku adalah hal yang sama sebenarnya. Begitu. Jadi teman-teman yang kayak punya jiwa freedom yang sangat jiwa independen yang sangat tinggi dan suka nyelesain masalah dan suka kalau misalnya udah deliver solusi atau ngelakuin sesuatu tuh pengen kayak wah rasanya seneng banget. Menurut aku product management akan tetap dibutuhkan nih selama 3 tahun 4 tahun ke depan. Begitu, dan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi skill set yang dibutuhkan lebih beda dan terus harus ada improvement lah ya. Iya gitu, benar, ada improvement juga. Wah, oke. Dan mungkin kalau misalnya menurut Mas Hafiz juga gitu ya, mungkin kalau teman-teman di sini dari tadi kita ngomongin product manager gitu sebagai role-nya. Kira-kira kalau dari Mas Hafiz sendiri, untuk saat ini industri apa sih yang biasanya membutuhkan product manager gitu? Terus mungkin juga variasi posisinya apa aja sih gitu ya? Kalau misalnya orang udah belajar product management gitu, biasanya next-nya apa? Apakah emang cuma product manager aja atau bisa ke yang lain gitu? Oke. Nah, ini yang aku lihat dari product management. Kita ngelihat selama beberapa tahun ke depan itu mungkin kita akan industry specialize. Misalnya sekarang aku ada di logistik. Aku ke depannya ternyata aku akan dalamin logistik industrinya ya. Dibanding aku tiba dari logistik aku pindah lagi ke fintech misalnya. Jadi aku ngelihat nanti akan industri specialized. Karena sebenarnya kita ngomongin tentang industri, challenge setiap industri kan beda-beda. Setuju. Matriksnya juga beda-beda. Alat ukur untuk mengukur suksesnya juga beda-beda. Jadi nanti akan fokus ke industri ke depannya. Dan industri mana sih sebenarnya yang akan naik signifikan nih ke depannya? Aku ngelihatnya industri yang akan naik signifikan ke depannya logistik, edutech, fintech tetap juga hal yang sama. Mungkin nanti ada beberapa industri yang baru ketika maksudnya mungkin kombinasi dari generative AI yang lagi jadi tren sekarang kan. ChatGPT. Itu menurut aku adalah banyak maksudnya industri yang bisa di-drive dari sana. Setuju. Menurut aku nanti produk PM itu nanti kedepannya ya fokus ke industri dan bisa lihat beberapa industri yang relevan. Tapi walaupun belum pasti sebenarnya siapa aja yang akan jadi siapa yang akan naik signifikan selama 5 tahun ke depan begitu. Oh, I see. Oke. Dan mungkin kalau misalnya dari Mas Hafiz sendiri gitu ya. Tadi kan sempat kita ngomongin AI gitu ya. Mungkin personal insights dari Mas Hafiz dong gitu terkait AI, big data, juga mungkin otomatisasi gitu ya yang mempengaruhi peran product manager tuh gimana sih sekarang? Oke, actually generative AI itu helps me a lot, udah pasti. Aku bisa memperpendek sebenarnya fungsinya adalah dari generative AI, salah satunya adalah sebagai PM. Itu aku bisa bisa memotong waktu yang cukup signifikan untuk aku melakukan discovery. Karena sebenarnya beberapa use case yang aku kejadian mungkin sudah pernah terjadi dan aku bisa ngelakuin aku bisa tahu nih solusi-solusi apa aja yang ada ke depannya. Dan improvementnya Dan juga. improvement apa yang ke depannya. Tapi satu hal yang aku sangat-sangat yakin nggak dimiliki oleh AI dan seterusnya adalah setiap company, setiap organization itu pasti unik. Challenge-nya unik, aku jamin banget. Dan menurut aku di situ poinnya dari PM. PM itu harus punya creativity.
Jadi tadi kan kalau aku udah ngomongin tentang kayak kita harus jago stakeholders communication, abis itu kita harus bisa ngejahit kebutuhan-kebutuhan dari customers. Tapi di sisi lain kita juga harus kreatif. Karena banyak variabel yang harus diperhitungkan dari seorang PM. Kita di sini ditugaskan kita bukan untuk deliver sesuatu aja. Kita bikin fitur baru, kita bikin produk baru. Tapi yang kita sebenarnya tugasnya kita sebagai product manager itu adalah solving problems. Kita harusnya lebih banyak fokus untuk kayak gimana caranya kita bisa masalah yang misalnya contoh kita lagi mengalami penurunan user acquisition. Apa yang bisa dibantu dari sisi produk? Apakah kita butuh untuk meningkatkan tracking visibility-nya kah? Atau kita bikin inisiatif yang lain? Itu banyak banget alternatifnya. Creativity dari sisi ide, dan kita juga harus mikir kadang-kadang kita harus mikir dari sisi constraints yang ada. Misal berapa jumlah developer yang kita miliki, desainer, waktu yang terbatas dan seterusnya. Itu yang akan tetap menjadi challenge dari seorang PM ke depannya. Dan aku sangat yakin role PM ini akan tetap akses dan akan tumbuh ke depannya. Setuju. Jadi menurut aku juga mungkin kalau misalnya dari penjelasan yang dari Mas Safi sebutin gitu ya, as long there are products in this world, kayak akan butuh product manager nggak sih? Ya kan ya, kalau misalnya ya maksudnya produk akan selalu ada terus, maksudnya inovasi produk akan selalu ada, dan role product manager ya selalu akan dibutuhkan di situ, ya kan? Mungkin akan berhenti ketika udah nggak ada inovasi lagi nih. Betul, tapi nggak mungkin. Tapi nggak mungkin, kan? Betul. Jadi akan agree lah gitu untuk jangankan mungkin 3-4 tahun ke depan ya, mungkin bahkan selamanya akan terus ada dan bahkan terus meningkat, apalagi di bagian industrinya kali ya Mas gitu. Benar. Mungkin industrinya akan shift, tapi PM-nya akan tetap akses. Betul, setuju. Dan mungkin kalau misalnya dari Mas Hafiz juga nih, mungkin boleh kasih tahu nggak ke teman-teman ngajar apa sih nih di bootcamp di Bimbing? Oke, aku saat ini aku ngajar di bootcamp di Bimbing, di product manager, di product management, project management, betul. Dan aku di Scrum, aku topik yang aku handle saat ini Scrum, product experimentation, dan lupa satu lagi. Ada pokoknya ya teman-teman, kepo. Nah makanya mungkin bisa chat ke admin Mila. Jadi tuh kita biasanya ini Mas, kalau misalnya teman-teman gitu ya sebelum akhirnya ikut kelas gitu, kita biasanya ngasih silabusnya juga sih ke teman-teman gitu. Yes, jadi mungkin nanti yang teman-teman kalau misalnya pengen tahu itu biasanya ada di website kita juga. Itu biasanya lengkap tuh Mas. Mungkin ada salah satunya ada Mas Hafiz juga ya terpampang di website kita, itu bisa tahu ngajarin apa aja. Oke, dan kalau misalnya dari Mas Hafiz sendiri gitu ya, berarti kalau misalnya di bimbing itu kan kita product/project management gitu ya. Nah mungkin teman-teman bingung nih Mas, kayak apa bedanya, terus kenapa product dan project. Nah ini gimana nih Mas ngasih tahu bedanya nih ke teman-teman? Ini aku ngasih tahu dalam waktu yang singkat nih. Jadi produk itu kita menghabiskan sebagian besar waktunya, idealnya itu di dalam discovery. Jadi kita mencari masalah, melakukan ideation, mencari root cause-nya, terus kita juga berpikir mana the most optimum solution, solusi yang paling optimum. Nah, di situ produk sebagian besar waktunya dihabiskan di sana. Project kita fokusnya terhadap delivery-nya, gimana caranya kita deliver inovasi tersebut itu dalam waktu yang sesuai, budget yang sesuai dengan hambatan-hambatan lainnya. Dan kita juga harus mempertimbangkan variabel seperti risiko yang akan terjadi, tadi aku disebut cost dan manpower dan seterusnya. Jadi memang kalau ditanya produk project ini adalah produk tuh lebih banyak menghabiskan waktunya di cari masalah dan cari the most optimum solution. Project itu bagaimana caranya untuk memberikan inovasinya sesuai dengan waktu, budget dan manpower yang ada. Gitu. Jadi ini satu kesatuan ya. Satu kesatuan, benar. I see. Dan mungkin kalau misalnya dari Mas Safi sendiri gitu, karena nih teman-teman udah tahu nih project dan perbedaan kali ya produk dan project management gitu. Kalau dari Mas Safi sendiri, dari semua gitu pembelajaran yang dikasih nih buat teman-teman yang ada di bootcamp saat ini, yang paling seru apa sih? Dan yang paling challenging apa sih? Yang paling seru menurut aku adalah tentang Scrum. Nah, Scrum ini bagian dari project sebenarnya. Aku sebutin satu di project, satu di produk mungkin ya. Boleh. Di project salah satu Scrum. Scrum ini
awalnya kelihatannya menurut aku tuh boring, Mbak. Jadi kayak bahkan nih mungkin teman-teman di sini nggak tahu Mas Scrum apa. Apa nih Mas, kalau boleh aku tahu, aku juga kayak apa ini Scrum, mungkin boleh dikasih tahu dulu nggak nih ke teman-teman Scrum itu apa sih? Nah, singkatnya teman-teman, Scrum itu adalah salah satu metode project management di mana kita bisa mudahnya adalah memotong beberapa bagian, memotong beberapa bagian task kita sebutnya, agar kita bisa kirimkan solusi satu-satu kepada customer, agar kita bisa menyelesaikan masalahnya satu persatu. Jadi bedanya nih Mbak, jadi kan biasanya yang jadi perdebatan adalah agile versus waterfall nih. Agile bagian dari dan di mana agile di sini itu adalah kita kayak lagi belajar juga ya. Kita lagi belajar juga nih. Kayak lagi belajar juga ya. Gimana Mas? Kalau waterfall ibaratnya aku ini ada HP. Nah, aku emang deliver ke customer langsung satu HP. Nah, ini waterfall dengan fase yang cukup banyak. Kalau Scrum, ini aku ada ini HP. Ini ngomongin di produk digital ya. Aku kirim dulu kameranya, aku kirim dulu casingnya, aku kirim dulu layarnya. Tapi setiap fungsi yang ada itu bisa langsung dipakai sama customer. Nah, itu bedanya. Karena kalau waterfall itu mungkin butuh waktu yang lama, terus kita akhirnya jadi dan ternyata waktu sampai ke customer ternyata bukan itu yang dibutuhkan. Nah, bedanya kalau di di Scrum dengan prinsip agile di sini adalah kita coba nih deliver beberapa dulu. Yang penting udah bisa digunakan oleh customer. Jadi mereka udah dapat value-nya di ujung. Begitu. I see. Berarti challenge-nya apa nih Mas? Nah, challenge yang menarik adalah pertama aku kira boring. Nah, ternyata waktu kita tahu lebih dalam lagi, dari Scrum ini bukan cuma sebatas tentang project management aja, tapi ini adalah the way of work-nya. Jadi prinsip-prinsip dalam dalam Scrum yang dimana kita harus melakukan inspeksi dan kita harus adaptasi dan dengan modifikasi yang cukup banyak, yang pasti itu akan dijelasin di bootcamp dibimbing. Betul ya teman-teman, kalau bisa pengen lebih lanjut lagi itu bisa di bootcamp dibimbing. Nah, dan salah satunya ada inspect dan adapt, dan di sini adalah ini jadi cara aku untuk berpikir gimana caranya aku bisa memberdayakan tim, empower dan influence tim yang lain agar mereka punya sudut pandang yang sama ketika kita nge-develop sebuah produk. Mereka punya sense di mana customer centric-nya itu ada. Karena kalau ngomongin Scrum di sini ya kita ujung-ujungnya ngomongin tentang gimana cara deliver sesuatu ke customer agar mereka bisa puas dengan apa yang kita berikan. Dan itu menurut aku adalah bagian bagian yang cukup menantang, dan aku bisa share use case-nya apa aja sih yang terjadi nanti dalam manajemen tim. Menarik. Bener. Sebenarnya yang menarik itu di bagian study case atau use case-nya sih ya Mas. Kalau misalnya di bootcamp itu apalagi. Karena mungkin kalau misalnya teman-teman kan kalau ngedapetin teori terus ngerjain itu kan mungkin kayak oh iya kayaknya kok gampang-gampang aja. Tapi biasanya kalau use case tuh kan baru ketahuan ya gitu. Kayak di mana nih ternyata letak susahnya atau letak mungkin nanti ya obstacle-nya di mana gitu ya. Nah mungkin kalau dari Mas Hafiz juga nih, boleh nggak sih kasih mungkin insight gitu ya buat teman-teman atau mungkin pesan gitu ya, gimana sih mungkin untuk memulai karir gitu sebagai product manager, apalagi mungkin teman-teman di sini yang nggak punya background sama sekali gitu ya, apalagi mungkin kalau misalnya dibilang jurusan di Indonesia gitu kali ya, nggak ada yang benar-benar ngajarin orang kayak nih produk manajemen nih gitu. Mungkin ada lah tapi nggak sebanyak itu, dan mungkin kalau demand kan pasti banyak ya Mas untuk product manager. Mungkin bisa nggak nih kasih semangat buat teman-teman atau mungkin apa nih yang bisa dilakukan teman-teman di rumah untuk memulai karirnya gitu. Aku di sini ada tiga tips buat teman-teman semua Mbak. Jadi yang pertama adalah banyak-banyakin nanya dan coba cari informasi yang ada di internet. Lewat LinkedIn, tadi Medium, Linus Newsletter, dan seterusnya. Jadi banyak banget platformnya, itu bisa teman-teman bisa belajar dari sana. Terus tadi networking. Nah, networking di sini mungkin kalau misalnya sekarang yang sudah bekerja dan emang di industrinya di tech, itu bisa nanya nih ke beberapa peersnya atau beberapa rekan kerjanya yang produk pastinya. Terus tanya aja untuk backgroundnya kayak gimana, apa aja day to day-nya, terus challenge-nya di perusahaan itu apa, dan lain-lainnya. Dan itu banyak nanya.
Terus yang berikutnya adalah mungkin kalau dari reference aku bisa saranin untuk baca buku Inspired dari Marty Cagan. Itu menurut aku itu kitabnya untuk product manager. Kitabnya ya teman-teman, tolong dicatat ya. Iya, fundamentalnya ada di sana semua. Oke. Terus berikutnya adalah yang terakhir, yaitu adalah ikut bootcamp, udah pastinya. Karena dengan kita ikut bootcamp, di sini pertama itu bisa eliminate beberapa hal terkait dengan networking. Yes. Kalau teman-teman yang masih belum ada pengalaman kerja dan seterusnya, teman-teman bisa tanya ke mentor-mentor yang ada di Bimbing. Karena kalau di Bimbing sendiri kan kita setiap satu course itu mentornya nggak gitu itu aja kan. Betul. Kita ganti-ganti dan di situ menurut aku teman-teman punya POV yang banyak banget dan dari industri yang berbeda-beda juga pastinya. Terus yang kedua itu bisa eliminate waktu untuk kita nyari resource karena nanti akan udah dikurasi oleh tim di Bimbing. Benar. Dan yang ketiga adalah dengan challenge yang dengan real case study, dan di situ justru dari produk ini sebenarnya memang kita 50% 60% soft skill, sisanya adalah hard skill. Di situ kita butuh kita butuh real case, kita butuh latihan lebih banyak agar nanti knowledge-nya itu bukan cuma sebatas teori aja, tapi secara praktik pun juga bisa. Betul. Jadi itu kurang lebihnya Mbak untuk kita mungkin tips and tricks buat teman-teman semuanya. Yes, oke. Nah mungkin itu ya teman-teman, jadi nggak perlu takut gitu bagi teman-teman yang ngerasa kayaknya pengen nih gitu belajar product management tapi belum ada sama sekali gitu ya untuk pengalamannya, atau bahkan nggak tahu nih mau mulai dari mana gitu. Nah mungkin bisa cari-cari informasi dulu, terus juga ke rekan kerja gitu ya misalnya, atau bahkan kalau nggak ke rekan kerja bisa cari di internet ya. For an easier option gitu untuk teman-teman. Dan akhirnya mungkin kalau misalnya ternyata memang kayaknya this is what I'm looking for, mungkin bisa akhirnya ikut bootcamp. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman pengen ikut bootcamp bisa cek dulu nih dari di Bimbing, karena kita udah cukup banyak batch yang kita jalanin gitu ya teman-teman. Dan juga kalau mau nanya-nanya terkait silabus itu juga bisa nih teman-teman langsung ke website di Bimbing, di bimbing.id gitu. Nanti akan ada floating button gitu ya untuk ke WhatsApp admin Mila namanya gitu. Itu bisa tanya-tanya, atau bahkan nggak pengen nanya-nanya di WhatsApp, pengen lihat di website di Bimbing aja dulu, bisa banget juga gitu. Nanti bisa lihat portofolionya. Bahkan kita nanti nunjukin mentor-mentornya ya. Salah satunya di sini ada Mas Hafiz ya yang udah kita undang, dan juga nanti bisa ngelihat portofolio mungkin alumni-alumni dari di Bimbing, dan bahkan yang udah kerja nanti juga bisa dilihat di website kita gitu. Dan mungkin thank you so much Mas Hafiz ya hari ini udah datang. Dan mungkin kalau teman-teman itu pengen ngecek LinkedIn-nya Mas Hafiz gitu ya, nanti langsung di search aja namanya Connect. Kalau mau tanya-tanya boleh ya Mas Hafiz. Boleh banget dong Mbak. Oke, jadi boleh banget teman-teman kalau pengen tanya-tanya connect ke LinkedIn-nya Mas Hafiz. Dan juga jangan lupa untuk cek product management di website di bimbing.id. Thank you semuanya.